Selamat pagi adik-adik. Hai. Selamat pagi Kak Mirna yang Selamat pagi cantik. juga Mbak Ari. Selamat pagi Kak Kak Heski Heski. yang cakep. Bukan Oh. cantik loh, cakep. Cakep. Ya. Ketemu lagi hari ini di minggu yang begitu ceria dalam sekolah minggu kita yang Iya. luar biasa. Oke. Tetap melalui video. Meskipun lewat video, tetap harus berpakaian yang rapi. Jangan pakai baju Tidur. yang tidur, yang tadi malam tidur. Jangan, harus sudah mandi, harus yang cantik dan cakep. Bawa Alkitabnya, persiapkan persembahan karena kita tetap datang pada Tuhan. Nah, Biar wajahnya seger-seger semua ya betul Kak ya. sekali. Hari ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu Kak. Oke. Adik-adik sudah siap berdoa? Sudah siap Sudah semuanya? siap duduk yang manis? Oke. Adik yang cantik dan cakep, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita boleh bertemu kembali dengan adik-adik yang luar biasa. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan, bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan tolong mempersiapkan setiap tubuh kami, hati kami, mata kami dan telinga kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami semuanya berdoa buat teman-teman yang saat ini juga bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, Ayo berdiri semua. kita mau nyanyi Yesus pokok. Bisa Pakai kan? gerakan ya Kak ya. Pakai, pasti udah bisa semua. Yuk kita berdiri dan kita sambil bergerak. Biar semangat, biar badannya hangat. Olahraga. Enggak dingin. Ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan yang gede berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Buahnya besar sekali. Besar Kak, karena semuanya anak-anak Tuhan. Ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, ayo kita tetap berdiri. Kita akan melakukan dan membacakan pengakuan iman rasuli. Kak Mirna akan memimpin. Ya, mari kita akan memulai ikrar pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hebat, luar biasa. Semuanya tenang, semuanya bersama-sama mengaku iman percaya. Sekarang karena kita semuanya anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, kita juga mau menyanyi Aku anak GKJW. Tapi saat ini kita mau nyanyi yang bait pertama aja ya? Ya, bait pertama saja. Bait pertama saja, 2 kali ya. 2 kali. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Ya, hebat. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk tutup mata dan lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami mulai dari awal minggu sampai bertemu di hari Minggu pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus kami agar firman-Mu ini dapat tertabur dan ditanam dengan baik dan berakar sehingga dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk kita buka yuk Alkitab kita masing-masing di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman Tuhan, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman yang sudah kita baca tentang penabur ini tadi, kita dapat menangkap ada 4 poin yang penting yang bisa kita ambil di sini, yaitu ada 4 lokasi di mana benih itu ditaburkan. Yang pertama adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak mendengar firman Tuhan, yang tidak mendengar dan tidak mengerti, maka akan datang si jahat yang akan mengambil semua itu daripadanya. Karena apa? Karena benih itu tidak tertanam dengan baik, sehingga si jahat datang untuk mengambil itu daripadanya. Kemudian ada benih yang ditabur di atas batu. Itu maksudnya apa? Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak bisa berakar kan. Nah, akhirnya maksudnya itu kalau misalnya dia tidak bisa berakar, maka dia tidak bisa berbuah karena adanya penindasan-penindasan yang dia terima, dan akhirnya dia tidak kuat, akhirnya dia mati dan akhirnya dia berbalik daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah yang benih yang ditabur di atas semak berduri. Maksudnya adalah benih itu mungkin bisa berbuah, mungkin bisa bertumbuh, tapi dia tidak mungkin bisa berbuah karena apa? Karena semakin tingginya semak-semak yang menghimpitnya. Akhirnya itu tandanya dunia ini penuh dengan kekayaan, dunia ini penuh dengan masalah, dan dia tidak bisa berbuah karena masalah-masalah duniawi ini semakin lama semakin menghimpit, dan semakin lama semakin membuatnya dia menjadi lemah dan akhirnya tidak bisa berbuah apa-apa. Dan kemudian ini adalah benih yang paling baik, yaitu benih yang ditaburkan di atas tanah yang baik. Maksudnya apa? Orang-orang yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan dan serta menanamnya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hatinya,
itu akan bisa berbuah dengan baik dan benar, akan semakin kuat akarnya, akan semakin kuat dia dalam menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Karena apa? Karena dia sudah punya fondasi yang kuat, dan tanah yang baik itu adalah sebagai dasar yang kuat dia untuk berakar. Karena sebagai yang kita tahu, tumbuhan itu kalau misalnya tanahnya nggak baik kan nggak akan bisa berbuah dan berkembang kan ya. Jadinya seperti itu, akhirnya dia bisa berbuah dan semakin banyak dan akhirnya bisa berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Iya, dari tadi Kak Tifa menjelaskan benih terus gitu ya. Ya. Nah, benih itu tadi dari awal sampai akhir bicara tentang bagaimana benih itu bisa tumbuh. Ya. Nah, tahu nggak, hari ini tema kita itu tentang sikap yang mendengar, seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan bicara benih yang di pinggir jalan, benih yang di atas batu, benih yang bersama dengan semak berduri, dan juga benih yang di tanah yang baik? Tadi Kak Tifa sudah menjelaskan semua bagaimana proses benih itu bisa tumbuh dan tidak tumbuh. Nah, bicara sikap mendengar, sikap itu adalah sebuah pernyataan evaluatif. Ya, pernyataan evaluatif itu ketika kita melihat sesuatu, maka kita memberikan sebuah cara pandang. Oh, ini artinya adalah seperti ini ya, kayak gitu. Misalkan gini, ketika kita merasa lapar, ya, maka tindakan evaluatif kita, sikap kita apa? Lihat, oh, kita cari makanan, ada sesuatu. Apakah ini makanan? Oh iya, makanan, berarti bisa tak makan. Itu tindakan evaluatif. Kalau dia melihat, oh ini makanan, tapi tidak dimakan, berarti dia tetap lapar. Itu tindakan evaluatif, itu sikap. Nah, kalau tadi disebutkan sama Kak Tifa, bagaimana benih itu bisa tumbuh, ternyata bagaimana dari cara mendengarkan dulu. Awalnya itu dalam mendengarkan. Perhatikan bahwa kapan anak bayi itu bisa mulai diajak komunikasi dengan papa mamanya. Pasti karena mendengarkan, dipanggil-panggil, pagi sayang, selamat pagi sayang. Bayi itu mulai tertawa, lalu dia boleh katakan, belum bisa jawab. Tapi dia sudah bisa menjawab dengan caranya sendiri. Dari mana pertama? Mendengar. Nah, dari kecil dia sudah mendengar, setelah itu dia mulai belajar melakukan. Oh, kalau bilang papa itu berarti papa. Bilang mama, mama. Seperti itu. Diajarin sama papanya, sama mamanya, ayo sebut mama. Itu dia akan mikirkan mendengar dulu, tidak langsung ngomong. Nah, ternyata bicara benih firman Tuhan tadi, itu bicara seperti awal bagaimana kita bisa paham, bisa mengerti dengan cara yang pertama apa? Mendengar. Perhatikan, ada 4 contoh tadi Kak Tifa sudah jelaskan. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan tidak serius, ya, tidak serius sama sekali. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia nggak serius. Itu seperti benih yang ditanam yang ada di pinggir jalan. Nggak bisa tumbuh, nggak ada gunanya, hilang. Di ibadah minggu misalkan, datang di gereja, tapi nggak serius, guyon aja. Hilang firman Tuhannya. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, di mana? Di atas batu, gitu ya. Tanahnya sedikit, itu seperti apa? Kita datang ke sekolah minggu. Tetapi ternyata ketika datang di sekolah minggu, ya kita ini tidak untuk ibadah, tapi aku kepingin guyon aja. Aku kepingin guyon. Kadang-kadang diam mendengarkan firman Tuhan, guyon lagi. Mendengarkan firman Tuhan, guyon lagi. Firman Tuhannya tidak didengar dengan baik. Itu seperti tumbuh di atas batu, benihnya ada di atas batu. Cuman sebentar, wes lupa lagi. Yang ketiga, itu firman Tuhan yang ada di semak berduri. Misalkan gini, dia datang di sekolah minggu, iya datang. Mendengarkan firman Tuhan, iya. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, pikirannya ini melayang-layang terus. Waduh, aku belum mengerjakan PR. Waduh, aku tadi disuruh mama, belum tak laksanakan. Waduh, aku tadi mecahkan gelas ya. Waduh, aku tadi menghilangkan pensil ya pada waktu sekolah. Mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya melayang-layang. Akhirnya apa? Firman Tuhan masuk, iya. Masalahnya juga masuk. Ya, jadi satu, akhirnya nggak tumbuh dengan baik. Yang keempat, yang terakhir tadi yang Kak Tifa katakan, itu di tanah yang subur. Artinya apa? Ya datang ibadah ya ibadah, dengarkan firman Tuhan, dengarin baik-baik. Bagaimana cerita tentang firman Tuhan?
Kalau didengarkan baik-baik, maka itu akan masuk di dalam otak. Kalau masuk di dalam otak, ya otak itu kan yang menjadi penggerak tubuh kita. Tadi Pak Haji bilang, katakan apa? Kalau kita lapar, pikiran kita bilang ya, lapar, perut kita terasa lapar, bilang ke pikiran, cari makanan. Oh itu makanan, ada tindakan, ambil makanan, dimakan. Begitu juga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, didengarkan baik-baik, masuk di otak, ya, terekam di sini. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang nggak baik, oh iya, firman Tuhan kemarin ingatkan saya seperti ini. Nah, itu mempengaruhi tindakannya. Nggak jadi deh, aku mau melakukan yang tidak baik, aku nggak jadi. Nah, adik-adik, nilai yang kita pelajari pada pagi ini tentang bagaimana sikap yang penting, sikap dalam mendengar. Yang pertama kali, mendengar firman Tuhan. Duduk baik, kalau kita ibadah, ya mari kita duduk baik seperti orang yang keempat tadi. Duduk baik, mendengarkan firman Tuhan, lalu biarkan firman Tuhan itu tumbuh dalam pikiran, dalam hati, dan di dalam perbuatan kita. Ingat baik-baik, sikap yang pertama di dalam mendengarkan firman Tuhan, ya Pak, mendengar. Amin. Kak Tifa. Ya, terima kasih Pak Haji atas firman-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu kan kalau misalnya kita di gereja, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mendengar. Karena apa? Karena dari mendengar itu firman Tuhan akan tertanam di dalam kehidupan kita dan kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk selalu mendengar dan selalu menanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat berbuah dan dapat berdampak bagi lingkungan kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa semuanya ya Bapa, Engkau berkati firman pada hari ini ya Bapa. Tutup bungkus kami ya Bapak agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar ya Bapak, kami juga akan berdoa ya Bapak untuk sekolah kami ya Bapak yang sekolah online ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak agar sekolah online ini ya Bapak dapat membawa ilmu ya Bapak sama seperti sekolah yang offline ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak kesehatan kami masing-masing ya Bapak di rumah kami. Mungkin kami ada yang jarang beraktivitas dalam rumah ya Bapak, Engkau terus berkati kami ya Bapak, Engkau tutup bungkus kami, Engkau bantu kami ya Bapak dalam melewati sekolah online ini ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, kami sangat kangen ya Bapak sama teman-teman kami, sama guru-guru kami semuanya ya Bapak, tapi Engkau terus ya Bapak menyertai kami ya Bapak. Dan juga untuk pandemi ini ya Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk Indonesia ya Bapak dan semuanya ya Bapak, semua negara yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari pandemi ini ya Bapak. Engkau berkati tenaga medis yang saat ini sedang berperang untuk melawan virus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapak kami panjatkan dalam nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang sekarang kita mau persembahan. nyanyi untuk persembahan Kak. Betul. Apa lagunya Kak? Kita mau memuji Tuhan. Bapak terima kasih sambil kita memberikan persembahan dengan tangan kanan. Ya Mas. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Kita sudah selesai persembahan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Kita akan siapkan hati kita persiapkan apa yang sudah ada dalam pikiran kita, apa yang kita mau doakan, kita akan persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita ambil sikap berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh menyelesaikan
dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk boleh menjadi anak-anak yang baik, menurut akan perintah orang tua, dan rajin membaca firman Tuhan serta berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati papa mama kami di dalam mereka bekerja. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk mereka boleh bekerja dengan baik dan boleh membimbing kami anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang pintar, takut akan Tuhan, dan boleh bersekolah dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Kepuh Tropodo. Kiranya Tuhan mau memberkati gereja kami, terutama keluarga dari Pak Pendeta dan semua majelis yang ada. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan menyertai apapun yang menjadi tugas dan menjadi apa yang menjadi aktivitas dari gereja kami. Setiap kegiatan-kegiatannya Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, berikan kami kepintaran, hikmat-Mu, untuk kami boleh menjadi anak yang rajin dan tekun untuk belajar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pandai di dalam sekolah kami, sehingga kami juga boleh memberikan nilai yang terbaik buat Tuhan dan buat untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang ada di dalam kondisi terjadi virus COVID-19. Begitu banyak yang terjangkit Tuhan dan yang kena penyakit ini. Tapi kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan dan menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena. Dan bagi kami, kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan tubuh kami sehingga kami boleh tetap sehat dan boleh kembali beraktivitas luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan mau memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKJW Jemaat Tropodo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan selesai dalam beribadah sekolah minggu, tapi kiranya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami dalam segala hal yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah yang sama, masih tetap lewat video. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar-keluar, banyak minum, sering cuci tangan. Ya, banyak minum air putih, cuci tangan, dan juga makan makanan bergizi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Dah.